Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid-murid, apakah sehat semua kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran tentang konstruksi dan utilitas gedung pada hari ini, ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, sebelum mulai pelajaran kita presensi dulu ya. Yang pertama, Aldi, Nandes, Rosanti, Bayu, Brian, Danar, Dio, Dia, Lilian, Reza, Zen, Anas, Karen. Ya, sepertinya hadir semua. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa ada yang masih ingat? Ya, betul. Minggu lalu kita mempelajari tentang macam-macam gambar proyeksi tentang ortogonal, trimetri, dimetri, dan gambar proyeksi lainnya, serta berbagai macam jenis gambar yang dibutuhkan untuk gambar bestek rumah tinggal. Yes, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih itu site plan perumahan, tentang site plan yang ada. Apakah murid-murid ada yang bisa menjawab apa itu site plan? Jika nggak ada, nanti kita jelaskan pada pertemuan kali ini tentang site plan perumahan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang gambar site plan perumahan. Site plan sendiri adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah perumahan. Jadi site plan itu bukan bisa berupa gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang dilihat dari atas. Lalu untuk site plan itu digunakan sebagai media untuk membantu konsumen dalam memilih lokasi favorit. Jadi selain untuk mengetahui bagaimana bentuk lahan yang akan kita buat, site plan sendiri juga bisa untuk membantu konsumen untuk memilih lokasi yang akan dibangun rumah. Jadi bisa konsumen lebih mudah dalam mencari lahan yang tepat. Lalu yang penjelasan selanjutnya adalah site plan sendiri dapat digunakan sebagai pembagian kafling secara permanen. Jadi selain dua hal di atas tadi, site plan sendiri juga bisa digunakan untuk acuan dalam pembagian kafling perumahan secara permanen. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Lalu yang kedua adalah rumusan perencanaan bangunan. Site plan sendiri juga bisa berfungsi sebagai rumusan perencanaan bangunan. Kadang kita menjual hunian secara per unit dan membangunnya ketika pembelian sudah terjadi. Apabila kita tidak mempunyai bayangan akan lokasi pembangunan sebuah kafling rumah karena kita tidak tahu lokasi tersebut dengan akurat. Nah, fungsi site plan di sini juga sebagai tempat informasi tentang rumah yang akan kita bangun. Jadi informasi bagaimana kondisi lahan sekitarnya, kondisi jalannya, dan kondisi vegetasinya juga. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan ini. Site plan sendiri juga dapat membantu konsumen memilih lokasi favoritnya yang akan dibangun. Jadi kita bisa membantu konsumen untuk mengenali peta dari perumahan yang akan mereka beli. Jadi site plan sendiri kurang lebihnya bisa juga berbentuk peta. Pemilihan kafling tersebut merupakan hak konsumen. Jadi konsumen sendiri bisa memilih mana lokasi yang bisa dibangun yang menurut mereka paling tepat. Lalu lokasi favorit yang menjadi pilihan konsumen tersebut
dapat diidentifikasi apa saja fasilitas terdekat yang ada dan bagaimana akses menuju ke sana. Ada yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada. Selanjutnya, untuk membantu konsumen mengenali lokasi pilihan yang akan dibangun. Konsumen sendiri biasanya berpegang pada site plan yang mereka miliki untuk mengetahui lokasi akurat dari rumah yang akan mereka beli atau mereka bangun. Kadang dengan bentuk dan warna yang serupa, lokasi yang berdasar site plan adalah satu-satunya pengenal yang bisa mereka terjemahkan secara awam. Jadi site plan sendiri juga bisa menjadi lokasi yang dituju bagi konsumen. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas bagian istilah atau istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembuatan site plan. Yang pertama itu ada master plan. Master plan sendiri adalah seluruh tampak atas yang terlihat seperti situasi pohon, atap, dan lainnya yang nampak kawasan seluruhnya. Untuk master plan sendiri itu juga bisa berfungsi sebagai rencana induk atau sebagai pemandu langkah mewujudkan pembangunan dari suatu wilayah atau lahan. Yang melekat dalam fungsi itu ialah kegunaan master plan sebagai acuan untuk memonitor dan mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang telah ditempuh. Jadi dalam master plan sendiri kita dapat merencanakan bagaimana pengembangan lahan selanjutnya, seperti pembangunan rumah selanjutnya atau pembangunan taman-taman yang mendukung akan suatu lahan tersebut. Dengan adanya master plan ini, kita dapat menempuh tahapan selanjutnya dalam proses pengembangan sebuah wilayah, yaitu pembuatan site plan, pembuatan gambar arsitektur, serta tata letak bangunan yang sesuai dengan fungsinya. Ada yang ditanyakan tentang master plan ini? Setelah membahas tadi tentang master plan, selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja yang yang menjadi bagian-bagian dalam site plan. Selanjutnya adalah GSP dan GSB. Apakah ada yang tahu murid-murid tentang definisinya? Ya, jika belum tahu, saya akan jelaskan untuk GSP dan GSB. Yang pertama adalah GSP sendiri adalah garis sempadan jalan yang diatur oleh PU bidang bina marga. GSP sendiri adalah jarak dari as jalan ke garis terluar bangunan. Untuk garis sempadan jalan ini biasanya terdapat jalur untuk instalasi air, instalasi listrik, serta instalasi gas, dan saluran pembuangan juga. Lalu pada bagian garis sempadan jalan ini tidak boleh didirikan bangunan. Jadi jika murid-murid ingin membangun harus memperhatikan berapa GSP pada daerah tertentu yang diatur oleh bina marga atau dinas setempat. Jadi pada bagian garis sempadan jalan ini tidak boleh didirikan bangunan rumah kecuali jika garis sempadan jalan ini berhimpit dengan garis sempadan bangunan. Untuk tujuan dari garis sempadan jalan ini adalah untuk mengatur lingkungan agar memiliki visual yang baik serta agar lingkungan tersebut tidak ruwet atau tidak mengganggu bagaimana proses mengganggu instalasi yang ada. Tadi sempat disinggung tentang GSB, apakah ada yang tahu murid-murid? Ya, jika belum tahu, garis sempadan bangunan ini adalah garis sempadan yang diatur oleh PU bidang bina marga, yaitu jarak dari tepi jalan ke garis terluar bangunan. Sama-sama diatur oleh PU bina marga,
GSB sendiri, garis badan bangunan sendiri, besarnya itu tergantung dari besar jalan yang ada di depannya, di depan site tersebut. Jadi besarnya jalan akan memengaruhi berapa angka garis badan bangunan. Pada bagian garis badan bangunan ini, kita tidak diperkenankan untuk membangun sesuatu yang bersifat struktural, seperti penambahan ruangan atau penambahan struktur seperti kolom dan lain-lain. Yaitu penjelasan tentang GSB dan GSP. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, kita lanjut ke ada legenda yang ada pada gambar site plan. Yang pertama ada arah mata angin. Arah mata angin ini sendiri fungsinya penting untuk pada gambar site plan, agar kita dapat mengetahui di mana lokasi area tersebut dengan benar. Untuk arah mata anginnya di sini arah utara seperti pada umumnya wajib mengarah ke atas agar tidak membingungkan. Lalu ada lagi jalan raya. Jalan raya pada site plan sendiri juga harus digambarkan agar kita dapat mengetahui posisi kafling atau bangunan tersebut. Dan jalan raya itu juga berfungsi sebagai petunjuk untuk kita menuju pada kafling tersebut. Ada yang ditanyakan terkait legenda pada ini tentang arah mata angin dan jalan raya? Jika tidak ada, lanjut ke legenda selanjutnya. Itu ada legenda garis sempadan jalan dan bangunan. Seperti yang dijelaskan tadi tentang GSP dan GSB, itu juga harus dicantumkan dalam site plan agar kita tahu berapa sih besarnya angka garis padan jalan dan garis padan bangunan pada daerah tersebut atau daerah site plan yang akan kita bangun. Selanjutnya, selain garis sempadan jalan dan bangunan, itu ada kondisi sekitar. Kondisi sekitar dari site plan tersebut itu cukup penting agar kita dapat mengetahui bagaimana vegetasi dari site plan tersebut atau kontur dari site plan tersebut, dan apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada pada sekitar site plan tersebut. Jadi kondisi sekitar itu cukup mempengaruhi tentang site plan. Ada yang ditanyakan tentang garis sempadan jalan dan kondisi sekitar? Jika tidak ada, ini kita ada penugasan. Untuk tugas ini merupakan tugas 2. Yang tugas pertama kemarin kan sudah dikumpulkan tentang gambar proyeksi. Untuk tugas 2 sendiri ini tugasnya adalah menggambar site plan seperti yang sudah saya contohkan. Jadi murid-murid hanya perlu menggambar ulang dan menambahkan atau mengurangi area-area tertentu pada gambar tersebut. Skalanya itu menyesuaikan kertasnya A2. Boleh nanti mulai dikerjakan hari ini dan dikumpulkan untuk 1 minggu berikutnya. Pada sesi pengumpulan nanti pekerjaan site plan tersebut sudah harus dirapido. Jika ada yang ingin konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pelajaran kali ini. Ya, kurang lebihnya untuk hari ini tentang materi site plan. Apakah murid-murid ada yang bertanya? Jika tidak ada, silakan nanti mengerjakan tugas gambar tersebut di mejanya masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti bertanya masuk ke depan untuk konsultasi tentang bagaimana cara menggambar site plan-nya atau kendala dalam menggambar site plan-nya. Nanti silakan maju ke depan. Untuk minggu depan kita akan mulai masuk gambar denah.
Jadi tolong yang tugas side plan ini diselesaikan minggu depan dan sudah dirapido. Kurang lebihnya itu saja. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelas menutup untuk penjelasan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Nanti dilanjutkan menggambar di meja masing-masing. Silakan ketua kelas. Ya, cukup itu saja. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.